Ya, selamat malam teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Puji Tuhan teman-teman, jika saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan semua teman-teman di sini melalui tayangan ini, semoga tayangan ini bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya mengangkat topik seperti ini ya, mengangkat judul seperti ini. Mungkin teman-teman, saudara-saudara saya, teman-teman saya yang beragama Muslim akan marah ya. Wajar kalau teman-teman saya, saudara-saudara saya akan marah dengan judul atau topik yang saya angkat seperti ini, teman-teman. Ya karena apa? Karena rasa-rasanya saya membuat sebuah tuduhan ya. Tetapi sebenarnya ada alasan kenapa saya mengangkat topik atau tema dengan judul seperti ini. Ya, jadi tema atau topik judul seperti ini sebenarnya hanya untuk merespon dan mengingatkan para polemikus, janganlah kita sebagai seorang YouTuber ya, atau mungkin polemikus ya, teman-teman Muslim itu kan kita sebut sebagai polemikus Muslim, atau saudara-saudara saya apologet-apologet Kristen itu membuat konten-konten yang semacam ini ya teman-teman ya. Karena apa? Ya saya sebelum saya mulai, saya mungkin perlu disclaimer ya. Sekali lagi saya hanya merespon teman-teman. Merespon apa? Karena saya melihat polemikus Muslim ya dari channelnya itu membuat sebuah fitnahan, hujatan ya, atau sebenarnya dia merasa bahwa dia menyampaikan sebuah kebenaran, tetapi cara menyampaikan itu tidak tepat, teman-teman. Ada satu kejadian, dua kejadian, atau mungkin tiga kejadian, ya. Kemudian dia melakukan generalisasi, menganggap sebagai kekristenan itu seperti yang dia pikirkan, atau dia memang mengarahkan, memframing bahwa kekristenan itu seperti yang dia ingin sampaikan. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, kenapa saya katakan seperti ini, teman-teman? Teman-teman lihat ya, di channel HMC ya, hari ini atau beberapa waktu yang lalu, saya melihat dia membuat sebuah konten seperti ini. Kemudian dia mengajak diskusi kepada teman-temannya. Ya, ungkap fakta gereja tempat cuci uang. Ini dia sudah edit ya judulnya. Sebenarnya judul awalnya dia bilang gereja itu sarang pencucian uang, sarang Salome, kemudian sarang ada satu yang saya lupa ya, kalau tidak salah sesuatu yang mungkin mengarah kepada kesan bahwa itu adalah tempat berbuat hubungan dewasa ya, nafsu ya. Nah, dia membuat konten ini hanya karena mengangkat sebuah ujaran atau penjelasan dari yang mengaku pendeta Henry Tan Dianta ini. Dan juga mungkin dengan adanya Salome-Salome itu adalah istilah mereka kepada Saifuddin Ibrahim yang sedang berkonflik dengan Joshua Teu. Tetapi itu hanyalah segelintir kecil dari pendeta-pendeta Kristen. Dan Henry Tan ini sebenarnya bukanlah pendeta Kristen. Ya, sekali lagi saya sudah katakan dari awal bahwa Henry Tan ini sebenarnya dia adalah semacam orang yang membenci kekristenan, atau justru kalau di dalam umat Kristen itu sebagai iblis di dalam gereja Kristen sebenarnya. Tetapi itu yang dipakai oleh HMC untuk membuat sebuah kesan, memframing bahwa gereja seperti yang Henry Tan Dianta ini katakan, atau ketika ada konflik antara pendeta Saifuddin dengan Joshua Teu, ya dia mengangkat itu sebagai sebuah seakan-akan gereja semua seperti itu ya teman-teman. Nah ini yang salah satu yang salah saya katakan, ya, melakukan generalisasi terhadap sesuatu yang dia ingin sampaikan. Ya,
Jadi dia harus paham itu. Sementara dia harus paham juga bahwa pengertian gereja di dalam kekristenan, makanya dia kenapa jadi orang murtadin dari Kristen ya, murtad dari agama Kristen ya. Orang nyebut mualaf tapi sama saja dengan murtad. Karena dia tidak paham ajaran Kristen. Di dalam ajaran Kristen, gereja itu ada 3 pengertian. Ya, gereja sebagai gedung ibadah atau tempat ibadah atau disebut sebagai menara gedung gerejanya, itu kita sebut gereja juga. Ya, di dalam sebuah kelompok organisasi jemaat, ya, yang membentuk sebuah komunitas jemaat, itu juga disebut gereja, ya, atau kita sebut dalam Alkitab itu eklesia, ya, tempat di mana orang-orang yang datang dari kegelapan menuju ke tempat yang terang, itu eklesia, ya. Nah, itu pengertian gereja dalam bentuk yang lain ya, bahwa komunitas atau apa. Tetapi gereja juga yang dimaksud dengan gereja dalam kehidupan orang Kristen itu adalah tubuh kita ya, orang Kristen itu tubuhnya itu adalah gereja. Ya, tubuh sebagai bait Allah. Jadi gereja itu pengertiannya luas. Nah, sementara kalau dari gedung gerejanya di Indonesia aja ya, itu ada seratusan ribu saat ini gereja yang ada. Kalau menurut Henry Tan, ada gereja yang seperti dia katakan tempat mencuci uang, ya, kita udah hiperbolakan aja ya. Taruhlah itu di seluruh Indonesia itu ada sudah ini dengan angka yang sudah dihiperbolakan. Ada 100 gereja yang seperti itu. Dia nggak bisa bandingkan dengan ratusan ribu gereja, karena itu cuma 0,1 sekian persen dari gereja yang ada. Ya, jadi ini yang saya katakan dia mengeneralisasi. Ya, jadi stop para polemikus Muslim untuk melakukan hal-hal generalisasi ini. Ya, saya juga hadir di YouTube karena saya ingin meluruskan generalisasi yang dibuat oleh salah satu Ustadz Su namanya ya, Ustadz Suarsono ya. Dia melalui channel LSIPP yang sudah dihilangkan oleh YouTube ya, Lembaga Studi Ilmu Pengembangan Peradaban yang sudah dihilangkan oleh YouTube. Dia mengeneralisasi bahwa COVID-19 itu hanya menyerang orang yang makan makanan yang menurut dia makanan kotor atau makanan haram, yaitu makanan babi. Jadi dia hanya mengatakan COVID hanya menyasar orang yang makan babi. Nah, saya mendengar itu dan saya tidak terima, makanya saya menjadi seorang apologet. Ya, saya ikut di dalam apologet ini untuk meluruskan hal-hal yang seperti Ustadz Su ini lakukan. Tetapi itu juga dilakukan oleh si HMC ini, ya, orang bilang ini ya apa namanya Julius ya, si Julius Mualaf ini. Jadi dia mengeneralisasi dan dia memang sengaja mengeneralisasi. Saya yakin ya, memframing, ya. Jadi saya katakan stop melakukan generalisasi, ya. Teman-teman paham apa yang dimaksud dengan generalisasi ya. Jadi jangan melakukan seperti itu hanya untuk tujuan tertentu. Ya, Anda mungkin putus asa dengan banyaknya orang yang murtad dari agamamu, kemudian Anda mau lakukan seperti itu. Atau Anda putus asa melihat angka-angka kekristenan semakin tumbuh, Anda melakukan seperti itu. Atau apapun motivasi Anda, saya pun tidak tahu HMC. Ya, jadi saya hanya mau katakan stop untuk melakukan generalisasi. Karena kalau kita mau melakukan generalisasi, saya juga akan membuat judul seperti yang tadi ya, bahwa masjid itu ada jadi tempat mesum. Ya, masjid itu juga jadi tempat pencurian uang ini ya, uang kotak amal. Ya, saya bisa cari berita yang seperti yang Anda ingin sajikan seperti ini. Bahkan sebenarnya banyak sekali berita seperti ini. Anda lihat di sini ya. Ini, berita di bulan Maret 2022. Pasangan ini digerebek warga lagi mesum di masjid gara-gara suara desahan. Ya, ini saja sudah satu berita. Ya. Nih. Viral oknum guru mesum di toilet mesin, Dewan Pendidikan Bogor bereaksi. Ya. Jadi ini sudah 2 berita dalam 1 bulan. Kalau saya mengangkat ini sebagai sebuah menyamaratakan dengan semua masjid, ini kan tidak baik. Tapi saya tidak lakukan dari dulu. Ya.
Viral video pasangan diduga mesum di pelataran masjid, ditegur warga, Fortuner langsung ngacir. Ya, ini Januari 2022. Hampir setiap bulan ada 1-2 berita yang seperti ini. Ini Maret 2022. Viral sejori berbuat mesum di toilet masjid. Ya. Ini Maret 2022. Pasangan selingkuh mesum di toilet musola di Jonggol. Banyak sekali berita seperti ini. Tetapi saya tahu, saya paham bahwa ini adalah oknum atau kejadian yang tidak membuat mengesankan bahwa ya semua masjid seperti itu. Diduga berbuat mesum di masjid, sepasang kekasih digerebek warga. Tuh, lihat ya. Hendak mesum di WC masjid, sepasang pelajar kota Tasikmalaya digerebek marbot. Keterlaluan, ini bahkan di detik.com. Mudah-mudi ini yang paling paling viral ya, tetapi kita tidak mengangkat ini sebagai sebuah topik untuk menyerang Islam, tidak. Ya, mudah-mudi di Maros mesum di dalam masjid dan curi kotak amal. Ya, jadi kotak amal itu untuk dicuri. Kita cari di Google banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ya, jadi untuk perbandingan masjid mesum, kalaupun dalam 5 tahun terakhir ada 70 masjid mesum seperti itu, angka untuk masjid kita katakan sebagai tempat mesum itu hanya 0,0094%. Wajar kalau kita tidak mengatakan bahwa masjid adalah tempat mesum. Tetapi kalau si HMC cuma mendengar si pendeta satu itu mengatakan terus dia langsung mengeneralisasi dan mengatakan gereja itu sebagai sarang. Sarang loh dia bilang. Tapi dia sudah hapus. Dia sudah ganti. Awalnya ditulis sarang. Ketika saya menyiapkan konten ini, saya sudah melihat bahwa judulnya itu sarang tempat cuci uang, sarang Salome, dan sarang yang hal-hal buruk semua ditimpakan kepada gereja. Padahal dia cuma melihat 1-2 kejadian, ya, tetapi digeneralisasi seakan-akan gereja-gereja semua seperti itu. Ya, saya kasihan juga melihat gereja-gereja yang benar-benar memang dirintis dari susah payah, ya, di daerah-daerah pedalaman, kemudian dikatakan itu sebagai sarang tempat cuci uang, sarang tempat Salome. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kalian mempunyai channel yang besar seperti si Julius Wallace Channel. Jangan kamu, karena kamu channelnya besar seperti itu, jangan kamu membuat framing seolah-olah untuk membuat buruk citra orang Kristen. Kamu melakukan hal yang seperti itu, ya. Jangan. Kalau Anda mau berpolemiklah dengan bagus, berargumenlah dengan bagus. Jangan membuat sebuah hal-hal yang seperti yang saya sampaikan, generalisasi seperti ini. Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada Julius dan semua polemikus Muslim. Ya, berhenti untuk melakukan generalisasi. Jangan mengambil 1-2 kejadian dan menganggap itu sebagai semua hal yang buruk di dalam kekristenan. Ya, Anda meninggalkan kekristenan karena Anda merasa tidak cocok dengan agama Kristen di dalam diri Anda. Tetapi jangan membuat hal-hal yang seperti itu. Ya, Anda tidak mengatakan kebohongan, tidak. Anda tidak melakukan fitnah, tidak. Tetapi generalisasi juga itu tidak jauh beda dengan kebohongan dan fitnah. Ya, paham itu ya. Jadi saya peringatkan lagi, saya mengingatkan tidak hanya kamu, ya, kepada semua polemikus Muslim, kepada semua apologet Kristen, termasuk kepada diri saya sendiri, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam penyiaran kita di dalam YouTube ini, ya, apalagi kita diikuti oleh banyak subscriber yang channel yang sudah memiliki subscriber yang besar sekali, seperti itu. Oke? Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Ya, kalau tidak diterima dengan baik juga itu urusan Anda sendiri. Tetapi saya selalu berharap, saya selalu berdoa, apa yang saya sampaikan ini itu bisa mendatangkan sesuatu hal yang positif. Ya, jangan sampai malah menjadi sesuatu yang negatif buat orang lain. Ya, ya.
Jadi saya selalu memohon di dalam doa saya untuk supaya apa yang saya sampaikan itu menjadi sesuatu hal yang positif dan bisa membangun di dalam kehidupan kita, ya, secara internal di dalam agama kita dan secara eksternal di dalam pluralisme keagamaan yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Ya, mari kita jaga toleransi, mari kita jaga keutuhan negara kita ini dengan berperilaku bijak, ya. Boleh kita berargumen, boleh kita berpolemik, boleh kita berapologet, tetapi dengan rambu-rambu atau etika yang sudah ada diatur di dalam aturan perundang-undangan di negara kita. Salam, salam kebajikan, haleluya, amin.